Di sini kami akan melakukan simulasi pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Bobi Gunawan, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Imam Andi Pratama dengan NIM 2503010030. Di sini saya berperan sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Ibu Syafika dengan NIM 2503010041. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Jana Sapira dengan NIM 2503010018, berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Elsa Suryani dengan NIM 2503010024, saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Veronica Asrida Bayanti dengan NIM 2503010032. Di sini saya berperan sebagai siswa. Baiklah, itu perkenalan singkat dari kami. Langsung saja ke video simulasi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar pagi hari ini? Baik Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan doa dahulu ya. Baik, beragama Islam ikuti Bapak yang beragama Islam menyesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sampingkan kiri bangkunya ada sampah tidak? Coba cek dulu. Tidak ya, itu sudah aman ya. Sekarang Bapak presensi dulu ya. Elsa, Hadir Pak. Mirna, Hadir Pak. Vero, Hadir Pak. dan Nur Sofika. Hadir Pak. Bagus, ada semua ya hari ini. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin anak-anak untuk melihat gambar ini dulu. Nah, dari gambar tersebut, aktivitas mana yang paling sering dilakukan oleh remaja pada saat ini? Saya, Apa itu betul ya? menurut saya remaja saat ini lebih sering menggunakan media sosial, melalui gaul dibandingkan membaca buku. Berarti anak saat ini sering pakai itu ya, HP ya daripada buku ya. Nah, mengapa sih anak-anak lebih tertarik menggunakan sosial media daripada membaca buku? Saya Pak. Boleh Elsa? Karena media sosial lebih mudah diakses, lebih menarik, dan menyediakan berbagai informasi serta hiburan secara cepat Pak. Itu keunggulannya ya daripada buku cetak. Apa sih dampaknya jika minat membaca itu terus menurun? Saya Pak. Boleh Vero? Dampaknya adalah wawasan dan pengetahuan remaja itu dapat berkurang serta kemampuan berpikir kritisnya menjadi kurang berkembang Pak. Baik, ulang dulu ya. Nah, membaca tuh tadi kan udah ada kelebihannya kan, udah ada apa tuh dampak negatifnya. Nah, membaca tuh bukan sekedar hanya membaca tulisan di sebuah buku atau kertas, tapi kita tuh dapat meningkatkan wawasan, memperoleh informasi, dan cara berpikir kita tuh lebih kritis. Seperti mungkin anak-anak lagi di luar atau apa tiba-tiba ada tulisan, nah itu dapat informasi kan secara tidak sengaja tuh karena membaca. Atau pas lagi nggak ngapa-ngapain gitu, yang lagi scroll sosial media ada berita, nah berarti anak-anak membaca kan? Nah itu salah satu fungsi dari membaca. Nah, ada yang tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu satu, menganalisis struktur teks eksposisi. Udah ada yang tahu strukturnya? Belum. Nanti ya kalau jelasinnya. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga, menemukan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Yang keempat, menyimpulkan isi teks eksposisi dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tadi kan anak belum tahu kan apa aja struktur teks eksposisi itu. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga Penjelasan ulang. cuma 3 kok, nggak panjang. Ya, habis struktur yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi, yang kedua
tata teknis, Yang ketiga, tata kerja mental, yang keempat, tata rujukan, yang terakhir dan kelima. fakta dan opini. Nah, tadi kan struktur teks eksposisi ada 3. Nah, itu kaidah kebahasan ada 5. Nah, Bapak di sini punya satu teks nih, tentang satu teks eksposisi. Nah, Bapak bagi dulu ya. Nah, dari teks tersebut, Bapak punya tugas untuk anak-anak, tugas mandiri. Yang pertama itu anak-anak membaca teks tersebut secara mandiri. Apa judul teksnya? Fenomena menurunnya minat membaca di kalangan remaja. Nah, dibaca semua. Yang kedua, memberi tanda pada bagian yang penting. Jadi anak-anak baca dulu dari awal sampai akhir. Habis itu anak-anak beri tanda mana sih bagian yang penting dalam teks tersebut. Yang ketiga, menulis kosakata yang belum dipahami. Mungkin ada yang anak belum pernah dengar sebelumnya, jadi anak-anak bingung, nanti bisa ditulis ya. Nah, boleh dikerjakan. Ada yang sulit atau itu boleh tanyakan yang kepada Bapak. Sudah selesai belum? Belum ya? Tunggu dulu.
Sudah selesai? Berarti sudah dikerjakan ya yang membaca teks secara mandiri, memberi tanda bagian yang penting, terus meneruskan kosakata yang berikutnya. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan nih. Apa masalah utama yang dibahas dalam teks yang anak-anak baca barusan? Ini bisa menjawab? Boleh Vera? Apa itu masalah utama dalam teks yang tadi dibaca? Nah, jadi masalah utama yang dibahas dalam teks yang saya baca itu adalah menurunnya minat membaca di kalangan remaja, karena fenomena ini menjadi perhatian Pak, karena dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan prestasi akademik remaja. Masalah utama ya. Nah, mengapa sih masalah soal yang kedua? Mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Boleh terus Vika menjawab? Karena remaja lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan media sosial dan HP daripada membaca buku. Berarti remaja sekarang lebih ke sosial media daripada membaca buku ya? Ya. Nah, tadi masalah utama. Yang kedua, mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Yang ketiga nih, siapa yang terdampak oleh masalah tersebut? Saya belum menjawab. Siapa yo? Siapa yang terdampak oleh masalah tersebut? Saya Pak. Boleh kenal? Yang Siapa aja yang terdampak oleh masalah tersebut? terdampak adalah remaja, pelajar, dan masyarakat secara umum. Karena kurangnya minat membaca ya. Benar, Pak. Baik, kita beri ruang untuk mengingatkan menjawab. Nah, sekarang Bapak ada kapilin anak-anak, anak menjawab ya. Kamu soalnya cuma 5. KPD-nya dikerjakan secara mandiri. Dibaca dulu itu teks eksposisinya. Yang kedua, boleh dibalik halaman kedua. Ada kan soalnya pertama apa topik utama dalam teks. Yang kedua, apa pendapat penulis mengenai fenomena. Yang ketiga, tuliskan 2 fakta yang anak-anak menemukan dalam teks tersebut. Yang keempat, tuliskan 1 opini dalam teks tersebut. Dan yang 5, menurut anak-anak, apa sih penyebab utama rendahnya minat membaca pada saat ini? Ada yang ingin bertanyakan? Tidak, Pak. Boleh dikerjakan ya. Bisa kan soalnya? Enggak kan? Nah.
sudah selesai belum? Sudah 5 menit ini. Sudah. Sudah. Nah, tugas utamanya dari KPD itu tugas mandiri kan. Nah, sekarang anak coba lihat lembaga yang paling tengah. Itu adalah tugas kelompok kan. Nah, sekarang anak-anak membuat 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Bapak tunjuk Vero dengan Elsa, terus Sofika dengan Mirna. Boleh dibentuk kelompoknya. Tugas pertama anak-anak yaitu menentukan struktur teks eksposisi. Tadi ada apa aja? Tesis, argumentasi, penjelasan ulang. Nah, yang kedua, ada penjelasannya ya. Nah, nanti setelah anak selesai mendiskusikan tadi struktur dan kaidah kebahasaan, nanti anak presentasi. Nanti Bapak pilih salah satu kelompok. Ya, Pak. Butuh berapa menit nih? 10? 15? 5 menit selesai ya. Baik. Nanti kalau ada yang susah boleh tanyakan ya. Ya, Pak. Tiga. Wah, ada yang sulit ya? Jangan itu boleh ditanyakan ya kepada Bapak. Ya, Pak.
untuk mempresentasikan hasil diskusi di LKPD Bapak bagikan tadi. Ada yang ingin maju dahulu sebelum Bapak tunjuk? Kalau tunjuk ya. Kelompoknya Hero. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengerjakan lembar kerja peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Suryani. Kenalkan, nama saya Veronica Astridamayati. Di sini saya akan menjawab pada bagian struktur teks eksposisinya yang terdapat pada pembacaan yang telah kami baca. Nah, strukturnya yang pertama itu ada tesis. Untuk bagian tesis itu terdapat di paragraf 1 yang dimulai dari minat membaca merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir seseorang sampai dengan perkembangan intelektual dan akademik remaja. Nah, itu termasuk tesis. Untuk struktur yang kedua itu ada argumentasi. Nah, argumentasi ini dimulai dari paragraf kedua hingga paragraf kelima. Yang dimulai dari salah satu penyebab menurunnya minat membaca adalah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat pesat sampai selain itu pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan aksi terhadap buku dan fasilitas perpustakaan yang nyaman. Nah, untuk struktur yang terakhir itu ada penegasan ulang. Terdapat di paragraf terakhir atau paragraf ke-6. Kutipan itu dimulai dengan demikian sampai dengan kesiapan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kaidah kebahasan yang kami temukan. Yang pertama yaitu konjungsi. Jadi pada teks kami menemukan konjungsi dari kata namun, selain itu, sehingga, dan. Selanjutnya kata teknis yang kami temukan adalah literasi, intelektual, akademik, media sosial, dan perpustakaan. Selanjutnya kata kerja mental yang kami temukan yaitu dianggap, memerlukan, menjadi perhatian. Yang keempat kata rujukan yang kami temukan adalah fenomena ini dan masalah tersebut. Yang terakhir adalah fakta dan opini. Jadi fakta yang kami temukan adalah remaja lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial daripada membaca buku. Opininya adalah menurunnya minat membaca merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Nah, jadi kesimpulan dari teks yang telah kami baca itu membahas fenomena menurunnya minat membaca di kalangan remaja yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan juga media sosial, yang dimana kurangnya budaya literasi di lingkungan keluarga dan sekolah, serta terbatasnya bahan bacaan yang menarik. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti rendahnya wawasan, kemampuan berpikir kritis, keterampilan berbahasa, dan prestasi akademik remaja. Nah, oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan budaya membaca agar remaja itu memiliki pengetahuan yang lebih luas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Maksudnya bertanya? Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan apa saja faktor yang menyebabkan menurunnya minat membaca di kalangan remaja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Musyafika. Jadi, penyebabnya adalah perkembangan teknologi dan media sosial, kurangnya budaya membaca di rumah dan di sekolah, serta terbatasnya bahan bacaan yang menarik.
Hal ini membuat remaja lebih suka bermain game, menonton video, atau menggunakan media sosial daripada membaca buku. Apakah bisa diterima jawaban saya? Bisa, terima kasih. Sama. Apa ada tanya lain atau tanggapan salam kepada kelompok yang masing-masing? Saya Pak memberikan apa? Boleh. Dari kelompok kami, presentasi kelompok ini sudah baik karena materi yang disampaikan mudah dipahami dan penjelasannya cukup jelas. Kelompok kami jadi lebih memahami penyebab dan dampak menurutnya minat membaca di kalangan remaja. Sekedar saran, sebaiknya saat presentasi diberikan lebih banyak contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar materi lebih menarik dan mudah dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dulu. Beri tangan dulu. Baik, terima kasih kepada kelompok Vero yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, tidak sulit ya? Tugas dari Bapak? Ya. Sekarang boleh LKPD-nya dikumpul untuk Bapak periksa. Nah, tadi dari hasil presentasi teman-teman kita tadi menjelaskan struktur. Nah, tadi struktur itu ada apa aja? Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, tesis itu apa tadi? Tesis merupakan bagian yang berisi pendapat atau pandangan awal penulis. Kalau argumentasi, Bagian yang berisi alasan, data, dan fakta pendukung. nah, tentu yang terakhir penegasan ulang. Penegasan ulang itu apa aja isinya? Penegasan kembali pendapat penulis. Baik, dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa aja yang anak-anak dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini? Boleh Vero, apa tuh yang dapat Vero simpulkan pada pembelajaran pada hari ini? Jadi yang dapat saya simpulkan itu bahwa tes eksposisi bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang didukung oleh fakta. Nah, untuk struktur tes eksposisinya terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Untuk kaidah pembahasan teks eksposisinya itu meliputi konjungsi, kata teknis, kata kerja mental, kalimat fakta, dan juga kalimat opini. Baik, itu ya yang dapat Vero ambil dari pembelajaran pada pagi hari. Ya, boleh tepuk tangan untuk Vero. Oke, ini refleksi gimana? Tadi dia punya pertanyaan. Tanya. Udah ada jawabannya semua kan? Apa yang akan anak lakukan untuk meningkatkan minat membaca? Mau tambahin saya bagaimana? Iya, sekarang ini untuk memberikan apresiasi. Ini peserta didik ini PR ya? Ini menjadi PR. Oke, jalan. Oke, lanjut. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ada pertanyaan nih, 5 pertanyaan. Yang pertama itu apa pengetahuan baru yang anak-anak peroleh pada hari ini? Oke, Mas Waki menjawab, boleh? Saya memperoleh pengetahuan tentang struktur dan kaidah kebahasaan tentang teks eksposisi. Nah, yang pertanyaan kedua, bagian materi apa yang paling mudah anak-anak pahami? Boleh, Elsa? Jadi bagian yang paling mudah dipahami adalah struktur teks eksposisi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Itu yang paling mudah dipahami ya? Yang soal ketiga nih, tadi kan paling mudah dipahami. Nah, soal ketiga nih, bagian mana sih yang paling sulit dipahami pada pembelajaran pada hari ini? Boleh dengar? Saya masih sedikit kesulitan membedakan fakta dan opini dalam teks.
Berarti masih sulit ya, mana itu fakta, mana itu ini. Karena hampir-hampir seperti itu ya, mirip gitu ya. Iya, Pak. Nah, yang keempat, kenapa budaya membaca itu perlu ditingkatkan sih? Boleh Karo? Karena membaca itu dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berarti budaya membaca itu perlu ditingkatkan, sangat itu ya, tujuannya sangat bermanfaat untuk diri sendiri ya. Nah, yang kelima, apa yang akan anak-anak lakukan nih untuk meningkatkan minat membaca? Boleh, saya menjawab lagi. Boleh. Pak. Jadi, saya akan meluangkan waktu setiap hari untuk membaca buku dan mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan, Pak. Betul ya? Bisa dilaksanakan mulai hari ini. Bisa, Pak. Yuk, beritahu dari kita. Nah, Bapak ada PR nih untuk anak-anak. Beritahu dulu ya. Dikumpul minggu depan. Ya. Anak-anak cari satu teks eksposisi, bisa dari internet maupun dari buku bacaan yang anak temui. Nah, tugasnya itu pertama menulis struktur teks eksposisi. Yang kedua, menulis kaidah kebahasaan. Dan yang ketiga, menulis fakta dan opini yang terdapat dalam teks. Baik, sudah diikuti semua? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini? Tidak. Sudah paham semua ya? Tidak. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih pada anak-anak semua. Apabila ada dari Bapak kesalahan kata maupun apapun itu mau dimaafkan ya. Bapak ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.